warahmatullahi wabarakatuh. Eh, selamat mengklik, selamat menonton video saya. Konten saya. Saya memang sudah beberapa kali tidak muncul atau tidak membuat konten yang meliput seputar peternakan yang ada di daerah saya, di daerah Kabupaten Mukomuko. Nah, kebetulan pada kali ini saya bermain di padang pengembalaan Desa Pasar Sebelah, Kabupaten Mukomuko, melihat padang pengembalaan sapi Bali. Nah, ini sangat banyak sekali. Kalau di sini, blok sini itu blok Pantai Jarak namanya. Kalau yang sudah tahu biasanya di Mukomuko. Kalau yang belum tahu, ini adalah berada di Pantai Jarak, bekas kebun jarak dulunya. Oke, kalau kita cerita panjang lebar ke situ nanti kepanjangan, soalnya banyak sejarah yang harus dikorek-korek kalau mengenai Pantai Jarak. Yang pertama, saya mengucapkan mohon maaf sebelumnya karena sudah beberapa kali tidak muncul atau tidak membahas komenan, hanya membalas. Tadi komenan yang sudah masuk juga sudah ada, yaitu mempertanyakan berapa jumlah sapi saya, apakah sudah bertambah, bagaimana kabarnya, apakah sudah gemuk. Jadi sekalian membahas itu dan sekalian kita mengeksplor padang pengembalaan. Nah, untuk kalian semua, ya mari kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan, menjaga prokes dari pemerintah, karena di daerah Mukomuko, Provinsi Bengkulu juga sama dengan daerah-daerah lain, yaitu PPKM, karena banyak peningkatan kasus positif COVID-19. Nah, ini saya sendiri dan ada beberapa ditemani teman saya. Nah, itu ya, sapi cukup lumayan banyak di sini. Nah, itu di sekitar lapangan tuh, lapangan. Nah, itu banyak tuh. Nah, sekalian nanya-nanya, siapa tahu ada cocok kita kodak. Nah, situ. Baiklah, untuk cerita-cerita seputaran video saya yang pernah viral di kalangan para teman-teman, banyak mengklik, banyak pertanyaan, dan banyak yang harus sebenarnya saya bahas secara langsung karena biar jelas bahwa saya yang berbicara. Di sini setiap saya membuat konten, saya tidak ada sifat untuk menggurui atau lebih pandai gitu ya, atau lebih pandai. Jadi kita sama-sama belajar. Apabila memang saya ada salah, ya mohon dikoreksi benarnya bagaimana yang sebenarnya, karena saya masih belajar. Saya masih junior juga, tapi saya punya keinginan mengekspor. Nah, ini padang pengembalaannya sangat luar biasa di Kabupaten Mukomuko dan sangat berpotensi. Oke, kita langsung lihat sapinya secara berdekat. Jenis-jenis sapi, ada di sini ada sapi Bali dan sapi lokal, atau udah sapi silangan juga dari Bali ke sapi lokal. Di sini ada sapi lokal, nanti saya tunjukkan kalau dapat ya, kalau enggak lari. Warnanya bermacam-macam, mirip sapi pesisir, sapi lokal di Kabupaten Mukomuko. Kalau cuman mirip aja, kalau secara keseluruhan saya rasa tidak mirip. Tidak mirip banget, tapi ada kemiripan gitu. Oke, langsung saja kita lanjut ke video pembahasan sapi dan sekaligus cerita yang sudah berkomen di video saya yang konsentrat baby itu, karena itu butuh pembahasan juga, butuh meluruskan apa yang sudah saya utarakan kemarin itu, jadi perlu diperjelas lagi.
Oke, langsung guys, kali ini kita langsung mendekat saja ke sapinya perlahan-lahan. Mudah-mudahan sapinya agak lebih dekat lah, agak 4 meter 3 meter, nggak lari ya. Nah, ini kondisi sapi Bali. Ini jantan, umur kisaran berapa ini? 1 tahun dah lebih nih. Nah, ini diliar lah ya, jadi tidak di arit, jadi tidak makan fermentasi, cukup diliar di padang pengembalaan Desa Pasar Sebelah, Kabupaten Mukomuko, di tepatnya di Pantai Jarak bekas pabrik Jarak. Nih, dan ini ada si pendatang baru ini termasuk ya. Itulah ini keadaan sapinya. Induknya cukup lumayan super, banyak induk-induknya sangat super juga di sini. Kondisi ya berapa ini sapi Bali, masih sapi Bali saya temukan di sini. Kita lihat juga. Ini indukan juga ini. Agak 5 meter nih. Ya, meter mau dia. Nah, ini saya temukan, saya kasih contoh nih. Lari tapi dia. Yang hitam tuh, yang itu. Yang kecil itu, yang di tengah di antara 3 sapi ini, itu adalah silangan sapi lokal dan sapi Bali dengan sapi lokal. Nah, jadinya seperti itu. Nanti kita lihat sapi lokal yang masih agak asli, banyak darah aslinya ya. Ini masih sebagian yang di sini sudah digiring pulang. Ini masih ada indukan bagus ini, bagusnya ini. Sedang lah cerita-cerita. Nah, sekarang ini sapi Bali batan besar untuk nyebrang dari sungai. Nah, ini udah mau beranak nih. Ini tinggal nunggu pagi sore ini. Kisaran 2 mingguan lagi lah. Menurut saya sudah mulai mengalami pembengkakan di kelamin dan di susu juga sudah mulai berisi. Tebak jantan, tapi ini sapi orang ya, nggak bisa nengok lagi, nggak bisa ada kesempatan kesini lagi. Ternyata banyak rumput. Lari pada lari ya. Waduh, pada lari ya. Jadinya pada lari ini di Desa Pasar Sebelah. Pada heran tuh, pada heran nengok YouTube. YouTuber wes apa nih? Kita perlu kenalan ya seharusnya. Ini soalnya kita nggak ketemu sama yang punya sapinya, karena sapi ini setiap sore balik lagi ke sini, tidur juga di sana, itu ada kandangnya. Kalau mau tidur di kandang, terus istilahnya tidur di kamar, tidur di depan rumah, tidurlah di depan rumah. Banyak ini yang kita bikin ya. Setelah sapi Bali, kita masuk ke sapi lokal. Kita berjalan. Nah, ini kita dari sini, dekat sini. Nah, saya jelaskan ya sedikit mengenai sapi lokal, mengeksplor sapi lokal Kabupaten Mukomuko. Nah, yang sapi putih itu adalah sapi asli dari sini. Coba bisa teman-teman perhatikan. Tadi yang seperti saya katakan adalah hampir mirip dengan sapi pesisir. Warnanya macam-macam, nggak cuman putih aja. Ada warna agak merah bata, agak kehitaman, ada putih merah,
agak kemerah-merahan, ya sama lah kayak sapi pesisir itu, cuman saya rasa itu badannya lebih kecil daripada sapi pesisir. Untuk pejantannya kita nggak nampak di sini. Tadi saya lihat tapi udah jauh dari sana. Ini adanya pejantan Bali semua nih, sapi Bali kena sinar matahari itu ya. Terus sapi lokalan sini. Di sini karena diliarkan atau dilepas di padang rumput, padang pembaraan kebun jarak, jadi perkawinannya itu terjadi secara alami. Jadi ada yang Bali nanti bisa kawin dengan sapi lokal, sapi putih ini, bisa juga nanti sapi yang lokal putih ini kawin sama sapi Bali, nanti dia ada pejantan 3 berebut semua kan. Nah inilah, ini sebenarnya kalau menurut saya atau menurut teman-teman, menurut yang sudah senior, kalau dia itu kawin banyak jantan juga nggak baik. Sebaiknya adalah 1 jantan dalam beberapa kerumunan agar tidak terjadi penyakit kelamin juga, layaknya seperti manusia lah, tidak terjadi penyakit pada sapi, pada kelamin sapi. Sebenarnya ya lebih baik di IB inseminasi buatan karena lebih unggul, tapi ya tidak apa-apa, yang penting dipilih nanti agar tidak terjadi semakin kecilnya bibit-bibit sapi. Kalau semakin terjadi kecilnya bibit sapi nanti merusak genetika sapi. Yang kedua, sapi itu kecil-kecil, otomatis dagingnya sedikit. Nah, kita ke depan butuh swasembada daging, bukan sapi aja yang banyak ya. Inilah potensi yang kenapa saya katakan bahwa Muko-Muko sangat berpotensi dalam bidang peternakan. Ada sekolahnya, gedungnya masih nganggur sekarang, sementara untuk SMP IT sebenarnya bisa dijadikan SMK peternakan dan pertanian, karena sapi yang diliar sudah ada, kebun jarak luas untuk pertanian, cabai dan sayur-sayur mayur juga oke. Kondisi dekat pantai, tidak jauh juga dari jalan lintas Bengkulu Padang, masuk sekitar 500 meter ke posisi lapangan sekarang saya berada ini ya. Nah ini adalah salah satu peranakan sapi lokal. Nah ini lebih dekat lagi ya, ini agak jinak nih. Nah, yang depan ini jantan ini, kepalanya mirip seperti limosin hampirannya. Bagus ini yang ini, saya suka nih. Itu ada pejantan sapi Bali juga. Nah, sambung potensi ya, sangat potensi sekali kan. Ayo mari kita dukung, mari kita senggol, mari kita dekati pemerintahan Kabupaten Muko-Muko agar bisa mengembangkan pertanian dan peternakan yang sangat berpotensi dimiliki oleh daerah Kabupaten Muko-Muko. Mari kita bersama-sama pangku tangan untuk membangun sebuah kabupaten yang mandiri, yang pertanian di daerah seputaran Trans SP. Di sana peternakannya sistem sistem masih di petani ya, petani. Kalau di sini sistemnya udah banyak di padang pembaraan di desa pasar sebelah ini, jadi memiliki potensi yang sama-sama luar biasa. Jadi mari kita dukung. Kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi ya, seputar peternakan yang berpotensi di Kabupaten Muko-Muko. Setelah tadi
lagi pembahasan kita kali ini tentang mengeksplor potensi peternakan yang ada di Kabupaten Mukomuko, Desa Pasar Sebelah. Nah, inilah tadi ya, sudah kita lihat termasuk sapi lokal dan sapi Bali. Ini cukup berpotensi dan cukup berpotensi juga membangun pendidikan SMK Pertanian dan Peternakan. Ini sekolah dan lahan-lahan kebun jarak tadi. Itu bisa dijadikan lahan untuk menanam sayuran, praktek sayuran, dan bisa praktek rumput untuk pengolahan pakan juga daripada tidak termanfaatkan sama sekali. Oke, saya akan melanjutkan video yang sempat terpotong itu yang di padang pengembalaan. Jadi untuk konten pembahasan konsentrat babi itu akan saya bahas di konten selanjutnya. Silakan request di bawah dulu lah ya, yang banyak pertanyaan. Cuman kemarin udah banyak pertanyaan yang masuk juga. Ada yang itulah bertanya kalau dicampur konsentrat babi dengan sayuran, dengan ini nanti dagingnya halal atau enggak, nanti terus ada yang nanya juga, bang itu enggak sesuai dengan apa ya, fatwa atau aturan dari MUI karena ada salah satu bahannya yang haram. Nanti kita bahas juga di konten selanjutnya, maksudnya ya konten selanjutnya. Jadi untuk konten yang itu saya cukupkan. Untuk teman-teman yang misalnya ingin lebih kenal dekat lagi dengan saya atau ingin menghubungi saya, sosmed saya itu sudah lengkap di YouTube. Di bagian tentang itu ada penjelasan kenapa saya buat channel YouTube ini. Terus yang kedua itu juga saya buat sosmed saya. Di situ ada Instagram, ada Facebook, ada WA. Nah, itu langsung dihubungi saja apabila nanti teman-teman ada yang ingin mau ditanyakan atau kenal lebih dekat lagi dengan saya. Oke, cukup sekian dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan hidupkan notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Semoga konten kali ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.